2409097. Nah, di sini kami akan membuat tugas mata kuliah arsitektur dan ekodesain. Di sini kami mengamati dan mengobservasi rumah adat dari suku Karo. Jadi ini masih original guys, nggak ada yang kayak revitalisasi, belum. Dan ini bukan yang kayak dibangun secara sengaja, tapi memang ini sudah dari zaman dulu, dari tahun 1890-an katanya. Nah, untuk lengkapnya nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini pengalaman kami turun lapangan ke Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo untuk memenuhi tugas tersebut. Nah, di sini kami bertemu dengan seorang tour guide sekaligus narasumber utama kami, namanya Pak Panemanik. Beliaulah yang menemani kami berkeliling dan menjelaskan hampir semua hal tentang rumah adat Siwalu Jabu ini. Menurut penjelasan dari Bapak Panemanik, Desa Lingga dikenal sebagai salah satu desa budaya tertua di Kabupaten Karo. Di desa ini masih berdiri beberapa rumah adat yang usianya sudah sangat tua, diperkirakan mencapai 250 hingga 300 tahun. Salah satu rumah adat yang terkenal di sini bernama Rumah Belang Ayo, dibangun sekitar tahun 1862. Bayangkan, rumah ini sudah berdiri dari 1,5 abad. Dan bangunan ini adalah original. Bapak Panemanik mengatakan bahwa ini membuktikan masyarakat Karo sudah memiliki pengetahuan arsitektur yang luar biasa. Beliau juga menjelaskan bahwa Desa Lingga punya hubungan sejarah dengan marga Karo, yaitu Karo Sinulingga. Dulu, wilayah ini berkaitan dengan kekuasaan Si Bayak Lingga dari garis keturunan marga tersebut. Satu rumah itu yang punya satu marga. Taruhlah itu marga Sinulingga. Bukan cuma Sinulingga yang di dalam, semua yang tinggal itu punya hubungan kekeluargaan dengan Sinulingga. Contohnya ada Sinulingganya, ada itu kalau di Karo itu ada sembuyaknya katanya. Tahu kalian sembuyak? Saudaranya ya, saudara laki-lakinya. Ada anak burunya, saudara perempuannya gitu. Ada kalimbubunya, kalimbubu tahu kan enggak? Hula-hula tahu? Tahu. Nah, itu dia. Itulah tinggal di dalam satu rumah itu. Makanya di dalam satu rumah itu merupakan suatu keluarga kecil tapi komplit. Itu dia. Dan yang bikin menarik di sini adalah proses pembangunan rumah ini. Bapak Panemanik bercerita bahwa rumah adat Siwalu Jabu dibangun secara gotong royong oleh seluruh masyarakat. Menariknya, pembangunannya melalui ritual adat yang sakral, mulai dari pemilihan kayu, konon dilakukan melalui mimpi terlebih dahulu. Setelah itu, ada upacara adat sebagai bagian dari peletakan dasar bangunan tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Karo, pembangunan rumah bukan cuma urusan teknis, ada dimensi spiritual dan kebersamaan yang sangat kuat. Semua bahan bangunan dari alam, yakni kayu, bambu, ijuk, dan rotan. Tidak ada semen ataupun baja. Kita lihat macam bunga yang panjang ya. Ini namanya bunga bundur. Ini itu melambangkan kalau orang Karo itu hidup dari bertani. Dan simbol daripada rumah adat, karena rumah adatnya dibangun tanpa batu. Di sini kita lihat rumah ini hanya dikunci pakai ini. Gimana cara buka masuknya, Pak? Ya, itu kan di bawah lubangnya. Ini kalau dibuka ini lepas semua. Oh, Berarti kayunya kayu khusus lah ya? Iya, kayu khusus. kayu apa, Pak? Kalau bahasa Karonya itu kayu yang dulu lah itu ada 4 buah, mungkin ada 2 kecil atau 2 kayu 4 buah bernai pasang ketan. 3 kayu ini nggak keras, tapi kayu ini semakin kering dia semakin keras. Dan di sini kita lihat ya, rumah adat ini fondasinya hanya berdiri di atas batu itu. Kita lihat kan, hanya berdiri di atas batu. Dan di antara kayu ini dengan batu ini dibuat juga hijau ya, sama dengan atap. Itu bisa lihat ada sedikit.
Oh iya Pak, nampak Pak. Ini sangat berguna. Kenapa? Karena di Karo punya 2 gunung ya, Gunung Sinabung dan Subaya. Ya, sekali-sekali ada juga angin kencangnya ya. Kalau angin kencang datang, rumah ini bergoyang, ya, kayu ini tidak akan lepas dari batu ini. Atau membuat rumah ini hanya macam fleksibel ya, hanya begini-begini. Dan bentuk rumah ini, kalau dari agama pemena dulu, itu sama dengan orang menyembah. 1, 2, 3. Ya. Kita lihat rumah ini bentuknya 1, 2, 3. Wow. Nah, itu melambangkan orang Karo percaya kepada 3 Tuhan ya. Tuhan di tanah, di tengah, dan di atas. Mungkin di Toba itu ada juga itu Dalihan Tolu ya. Iya Pak. Tuhan di tanah, di tengah, dan Di atas. Dan tahu ini ya. Di atas. Ini dapur. Satu dapur ini itu untuk 2 keluarga ya. Kalau kita masak, 1 dari sini, 1 lagi dari sana. Di dalam ini ada 4 dapur ya, untuk 8 keluarga. Dan di sini, ini namanya bahasa Karonya ini para tuhur ya. Ini fungsinya hanya tempat mengeringkan, menjemur. Kalau ada kayu api kita yang belum kering, tak padi apa, kita buat di sini. Karena di bawah ada api ya. Dan di atas ini tidak ada orang tidur di atas ya. Ini hanya sebagai gudang. Oh. Ya, Tempat simpan padi ya Pak? simpan padi, simpan kayu api, apapun bisa disimpan di atas ya. Dan untuk tempat tidur ya macam ini, anak-anak ya, tidur di Bawah di atas lantai ya. Ini ya. Macam ini ada selimut di dalam. Tidur di sini. Dan untuk orang tua, ini ada kamarnya di sini ya. Inilah tempat tidur orang tua. Yang pertama, kedua, ketiga, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan untuk hanya ada 4 tumpuk. Rumah untuk kedua. Jadi yang saya dapati dari perjalanan saya ke Desa Lingga dan dipandu oleh narasumber Bapak Panemanik ini, yang pertama itu rumah adat Siwali Jawu adalah bukti nyata bahwa masyarakat tradisional mampu menciptakan arsitektur yang kuat, adaptif terhadap alam, dan syarat makna sosial. Yang kedua, dari perspektif etnodesain, rumah ini mengajarkan bahwa desain yang baik lahir dari nilai-nilai budaya masyarakatnya, bukan sekedar mengikuti tren. Yang ketiga, pelestarian rumah adat bukan hanya tanggung jawab masyarakat Karo, tapi juga semua sebagai generasi muda. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Panemanik yang sudah bersedia menjadi narasumber dan tour guide kami. Semoga ilmu yang beliau bagikan sangat bermanfaat bagi yang lain.